Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila al-Yamani fa amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musannatan wa min kulli halimin dinaron aw adluhu ma'af piriyan. Rawahu al-khamsatu wal lafdu li Ahmad wa hasanahu at-Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslihi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini masih terkait zakat mal yang berupa ternak. Hadisnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'athahu ilal Yamani. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dalam rangka apa? Dalam rangka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil zakat berupa tabi dari setiap 30 sapi. Apa zakatnya? Yaitu berupa anak sapi usia 1 tahun lebih. Dan mengambil musannah sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih dalam setiap 40 sapi. Wa min kulli halimin diraron aw adluhu ma'afiyaran. Dan setiap halim itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat 1 dinar atau senilai 1 dinar menurut kaum mu'ayyir. Di Indonesia kurator ya. Jadi orang yang bisa memprediksi ini harganya berapa dan seterusnya. Dan kurator. Ini rumah kalau dijual kira-kira lakunya berapa? Itu mu'ayyir biasanya disebutnya semikian. Rawu al-khamsatu wal lafdu li Ahmad wa hasanahu at-Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafin fi waslihi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan lafadznya milik Imam Ahmad serta dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengisyarahkan Imam At-Tirmidzi mengisyarahkan bahwa ada khilaf di dalam kemausulan hadis ini. Wasahahahu Ibnu Hibban, sementara Ibnu Hibban dan wal Hakim Imam Hakim mensahihkannya. Jadi sama seperti hanya hadis-hadis yang sebelumnya, berapa yang harus dikeluarkan dalam 30 ekor yang sedang dipiara juga harus syaratnya mencapai haul atau satu tahun, usia 1 tahun. Wa an Umar bin Shu'aib, hadis berikutnya dari Umar bin Shu'aib, an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'khadhu shadaqatil muslimin ala miyahihim. Rawu Ahmad wa li Abi Dawud aidan. Dari Umar bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala Rasulullah pernah berbicara, pernah bersabda, sedekahnya atau zakatnya orang-orang muslim itu diambil dari sumber-sumber air mereka. Maksudnya sumber-sumber air mereka itu apa? Maksudnya tempat tinggal atau tempat kampung mereka. Jadi kampung mereka, dari desanya dia. Zakatnya orang-orang muslim itu diambil dari penduduk masyarakat sekitar lah, contohnya, atau penduduk desa tersebut. Jangan kemudian orang Indonesia ngambil zakatnya di Amerika, orang Indonesia ngambil zakatnya di Saudi, atau Kedaung ngambil zakatnya di
mana lagi kecamatan yang lain misalnya. Nah itu yang diarahkan di dalam hadis ini adalah tukhudhu shadaqatul muslimin ala miyahim. Yang dimaksud dengan miyah adalah desanya. Jadi zakatnya orang Kedawung ya diambil dari orang-orang Kedawung. Hanya tadi Pak Amaro ayya'khudha min kulli sanatin baqaratan itu diantaranya yang mengambil zakat dari orang Yaman kemudian diberikan kepada orang Yamannya lagi, tidak kemudian dibawa ke Madinah. Tidak begitu. Kalau nanti dibawa ke Madinah mungkin akan mendapatkan tafsir yang berbeda. Misalnya Kanjeng Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal di dalam hadis tadi. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengambil zakat. Nah zakatnya itu oleh Mu'adz bin Jabal diberikan kepada Ahlul Yaman lagi, orang-orang Yaman lagi. Tidak kemudian tabi'ah atau musannah yang diambil dari orang Yaman dibawa ke Madinah, di mana di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu. Nanti kalau begitu maknanya akan berbeda. Dikiranya setiap masyarakat di berbagai daerah harus bayar upeti kepada Kanjeng Nabi atau pusat kekuasaan, dan itu tidak terjadi karena Rasulullah sendiri ketika diutus ya salah satu misinya bukan misi kekuasaan, masuk ke Yaman bukan dalam rangka menundukkan Yaman menjadi bagian dari Madinah yang berada di bawah pimpinan Kanjeng Nabi. Begitu pula masuk ke daerah-daerah yang lain, tidak menjadikan daerah itu menjadi bawahan atau bagian dari daerah yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi. Ada penguasanya sendiri ya sudah, penguasanya teruskan berjalan. Ada rajanya ya sudah, rajanya terus berjalan. Ada presidennya, pemerintahan tersendiri ya sudah terus berjalan. Yang penting adalah ajaran-ajaran Islam itu bisa dilakukan, bisa diaktualisasikan di dalam daerah kekuasaan tersebut. Nah, itu dari sini jelas bahwa misi Kanjeng Nabi kalau kita tarik maknanya lebih dalam lagi, mengkaji dari berbagai aspek hadisnya ya jauh-jauh terkait dengan model dakwanya. Alamiyahim diambil dari masyarakatnya sendiri. Rawu Ahmad wali Abi Dawud aidon la tukhudhu shadaqatihim illa fi durihim. Sementara dari hadis miliknya Abu Dawud juga dikatakan la tukhudhu shadaqatuhum illa fi durihim, bahwa sedekahnya mereka masyarakat itu tidak diambil kecuali di desa mereka sendiri. Jadi dari kampung ke kampung, dari kampung oleh kampung untuk kampung. Nah, itu isinya adalah seperti ini, fi diyarihim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslimi fi abdihi wala farasihi shadaqatun. Rawu al-Bukhari wali Muslim laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkewajiban bagi seorang muslim terkait dengan budak yang ia miliki dan terkait dengan kuda yang dimiliki shadaqatun. Tidak wajib sodako atau tidak wajib zakat bagi seorang muslim atas budak dan kudanya. Jadi kalau kita punya ternak kuda, jumlahnya banyak, nah itu bagaimana? Kalau dalam hadis ini jelas, laisa alal muslim fi farosihi sodakotun, tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Wala fi abdihi, dan juga dengan budak. Kalau budak itu dalam konteks abd itu dalam konteks masyarakat jahiliyah itu statusnya adalah status harta. Budak ini produktif maka harganya bagus. Budak ini agak lemesan, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit lapar dan lain sebagainya, harganya murah pada masa jahiliyah. Kemudian pada masa Islam hal-hal yang demikian itu diatur sambil sedikit demi sedikit dihilangkan terkait dengan status perbudakan. Jadi Islam itu misinya diantaranya adalah menghilangkan perbudakan. Tapi caranya dengan cara yang memerdekakan seorang hamba, seorang budak, maka dia akan mendapatkan pahala surga. Nah, itu menjadi model dakwahnya Islam. Termasuk diantaranya konteks
sejarah Indonesia juga demikian. Orang-orang kolonial Belanda memanfaatkan orang Indonesia sebagaimana diperlakukan sebagaimana budak-budak, walaupun mereka statusnya bukan seorang budak gitu dalam konteks pemaknaan fikih, tapi perlakuannya adalah perlakuan budak. Dan ini nilai-nilai ini, budaya ini itu dimanfaatkan betul oleh cara berpikir orang-orang kolonial atau para penjajah lah, otak-otak penjajah dimanapun begitu, termasuk diantaranya di Indonesia. Laisa 'alal muslim fi 'abdi wala farasihi shadaqatun rawal Bukhari wa laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Dan di dalam atau hadis miliknya Imam Muslim ada kata laisa fil 'abdi shadaqatun, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dalam harta berupa budak illa shadaqatul fitri, kecuali shadaqah fitri. Jadi tidak wajib mengeluarkan zakat terkait dengan budak tersebut, tetapi kita wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya adalah zakat fitri untuk membersihkan diri seorang budak. Hadis berikutnya, wa an Bahs bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labunin la tufarriq ibilun an hisabiha wa man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha, mu'tajiran karena mengharap, falahu ajruha wa man mana'aha fa ana ahduha wa syatru malihi azamatan min azamati Rabbina la yahullu li ali Muhammadin minha syai'un, rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Bahs bin Hakim, dari Bahs bin Hakim an abihi, dari bapaknya, dari jadnya, dari kakeknya, radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam setiap onta yang diumbar, maka dalam jumlah 40 ekornya bintu labun, berkewajiban untuk memberikan zakat bintu labun. Dan jangan dipisahkan, sapi-sapi itu jangan dipisah-pisahkan dengan tujuan agar mempengaruhi terhadap hukum zakat. Maksudnya saya punya segini, kira-kira saya punya 40 ini, kira-kira nggak punya 40, gimana ya caranya? Sudah kita pisahkan saja, ini 20 ditaruh di sana, 20-nya ditaruh di sini misalnya, atau dikasihkan atas namanya siapa, dalam rangka untuk menghindari kewajiban zakat. Wa tufarriq ibilun an hisabiyah. Ini kalimat ini sebenarnya makna khususnya atau substansi maknanya adalah mengingatkan kepada orang jangan sekali-kali melakukan hailah atau tipu muslihat, tipu daya, bagaimana dia bisa menghindari zakat. Bagaimana caranya? Kira-kira saya tidak bisa zakat, tetapi bagi orang yang memberikan zakat karena mengharapkan pahalanya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi kalau kita punya 39, diutak-atik kira-kira 40, keluarlah zakat, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya 39, tapi saya kalau ada keinginan, ya sudah, saya 39, pokoknya saya pengen zakat, udahlah. Soal nisabnya, ya udah, itu urusan fikih misalnya. Kasihkan, ya itu nggak apa-apa. Falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya zakat. Waman man'uha wa inna akhaduha wa satru malihi, dan barang siapa yang menghindar atau berkeinginan berupaya untuk agar tidak mengeluarkan zakat, maka saya akan mengambil seluruh hartanya atau separuh hartanya. Azmatan min azamati rabbiha, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Azamati rabbiha. Jadi ini ancaman, jelas berupa ancaman. Kalau kita sudah mencapai nisab dan kita berupaya untuk menghindari agar tidak mengeluarkan zakat, maka ancamannya adalah hartanya akan dirampas atau hartanya akan diambil. Nah, pengambilan itu
memiliki dasarnya. Apa itu? Azamatan min azamati rabbiha. Itu perintah pasti dan perintah dari Allah, perintah pasti dari perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak heran kalau misalnya kita melihat orang yang tidak hartanya banyak tapi sangat pelit untuk mengeluarkan zakat, sangat pelit untuk mengeluarkan sedekah, ujung-ujungnya bangkrut misalnya, ujung-ujungnya adalah kolap, ujung-ujungnya hartanya tidak semakin bertambah tapi semakin berkurang. Itu gak aneh karena ya di sini waman man'uha fa inna akhaduha wa syatru malihi. Jadi akan diambil gak berkah hartanya itu. Dan ini sudah azamatan min azamati rabbiha. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'un, dan tidak dihalalkan bagi keluarganya Kanjeng Nabi untuk menerima minha syai'un, untuk menerima sesuatu dari zakat. Jadi alun Nabi, keluarganya Kanjeng Nabi itu tidak menjadi bagian dari orang yang mendapatkan zakat, harta dari zakat. Jadi hadiah. Kalau dikasihnya itu, kalau mereka mau ngasih kepada alun Nabi, ya maka Ali Muhammad, maka atas namanya adalah atas nama hadiah, nggak boleh atas nama zakat. Itu karena apa? Karena tidak diperbolehkan. Nah, Ali di sini, Ali Muhammad, Ali itu maksudnya siapa? Karena ada berbagai macam istilah. Ada alul bait, ada itratun nabi, ada dzurriyyatun nabi. Itu macam-macam. Sing dimaksud ahlul bait itu siapa? Yang dimaksud ahlul bait itu adalah 4 tokoh. 1 Sayyidina Hasan, kedua Sayyidina Husain, ketiga Sayyidah Fatimah, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 orang itu yang dimaksud dengan ahlul bait. Yang haram untuk mencaci maki orang-orang, menghinakan mereka, menghinakan ahlul bait itu ya adalah 4 orang itu min ahlul Nabi. Siapa? Banyakan ulama menafsir bahwa ahlul bait itu adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, 4 orang itu. Kalau seterusnya apa itu? Bisa itratun Nabi nantinya. Ada lagi dzurriyyatun Nabi. Jadi anak cucunya Kanjeng Nabi sampai sekarang itu biasanya disebutnya bukan alun Nabi, bukan, tapi dzurriyyatun Nabi. Fa inna akhadhuha syatru malihi wa azamatan min azamati rabbiha la yahullu li ali Muhammadin min syai'un. Rawu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim mu'allaq asy-Syafi'i al-qaulu bihi ala thubutihi. Riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim dan maklulkan atau ditaklikkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Satu hadis lagi. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka mi'atani dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim. Dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu punya 200 dirham dan kamu sudah mencapai 1 haul, 200 dirham yang kamu simpan itu sudah disimpan selama 1 tahun, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat khamsatu darahim, harus mengeluarkan 5 dirham. Dan tidak wajib bagimu, tidak wajib zakat bagimu hatta yakunu laka 20 dinaron, sampai kamu punya batas minimum punya 20 dinar dan sampai lamanya tersimpan selama 1 tahun. Jadi 20, kalau kita punya 20 dinar yang disimpan, masanya juga selama 1 tahun. Berapa itu? Fafiha nisfu dinar. Maka kewajibannya adalah mengeluarkan separuh dinar. Syaratnya zakat seperti awal-awal kita sebutnya itu adalah pertama harus mencapai nisab, yang kedua harus haul, harus 1 tahun. Walid Tirmidzi an Ibni Umar radhiyallahu wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Penulisan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.